suami pertama lu kan pernah di penjara ya, Arafah, gara-gara apa? Gara-gara lu kan, ya, ya. Jadi kenapa anak-anaknya Naira sama Kaira mau tinggal sama bapaknya? Karena dia tahu Fitri itu nggak pernah ada di sama anaknya guys, selalu apa ider-ideran gitu ya, keluar kota ya kan, cari lekong segala macam, terus ujung-ujungnya lakinya diceraiin ya, lakinya diceraiin. Terus apa, dia ketemu sama Chen Chen. Coba mikirin guys ya, kalau misalnya dia emang istri yang baik, orang yang baik ya, harusnya setia dong sama sama lakinya ya kan. Lakinya pertama Arafah, dia pernah sebut nggak namanya? Nggak pernah sebut. Kenapa? Malu ya kan. Dia pernah ngomong di podcastnya sama Jessica ya, Jessica Iskandar ya, Jedar. Aku litahila Allah katanya gitu ya, bersumpah gitu. Aku itu bilang sama suami keduaku si Chen Chen, kalau misalnya dia mau sama aku, tinggalkan semua hartamu buat istrimu aja yang di Bali. Tapi Zong, dia adalah orang yang merebut harta Cirina gitu, sampai villa-villanya, sampai diusir guys ya. Cirina tuh sampai diusir, pada hartanya Cirina juga. Jadi harta warisannya Cirina dari papanya digugat sama Fitri. Kalian gila nggak ya? Jadi kadang-kadang kenapa orang nanya, kenapa sih Yoke ini selama 4 tahun sakit ya gitu kan, pasti aku nggak bisa selalu serius ya guys, pakai pakai beduk-duk deh. Sakit ya Yoke ini apa, ngebahas aku terus 4 tahun ya, sakit ya. Nggak sakit sih, cuman ada aja gitu korbannya. Setiap tahun, setiap bulan tuh ada aja gitu. Kayoke, aku ini korbannya Fitri. Tolong dong, gitu ya. Tapi jangan dibahas. Jangan bawa-bawa nama aku. Tapi aku korbannya, aku yang disakiti. Antara ditipu lah, ya kan? Antara dijahatin lah. Ada yang dipenjarain lah. Terus, ex lakinya Fitri di penjara kenapa dia pakai nama PT, terus PT-nya tuh penipuan atau apa gitu. Tapi ya ada Fitrinya juga di situ. Jadi si lakinya kalau nggak salah pasang badan buat Fitri, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, aku nggak tahu terlalu detailnya. Tapi papanya pernah masuk penjara. Papanya Naira, bukan papanya Naira sih, yang membesarkan Naira, papahnya Kaira gitu. Karena aku tahu papahnya Naira itu bukan Arafah. Makanya aku selalu bilang tes DNA deh ya. Kan heboh-heboh kemarin tes DNA, tes DNA. Satu Naira tes DNA, satu darah nggak sama Kaira ya kan? Satu genetik gitu loh. Ayah dan ibunya sama nggak? Renzo tes DNA sama Chen Chen, itu anaknya nggak? Ya. Itu anaknya Chen Chen nggak? Padahal kan gampang ya guys. Nih, kalau misalnya Fitri minta maaf ya sama ibunya, clear. Gue tidak akan bakal ngomong masalah Fitri apapun ya kan. Minta maaf nih ya, minta maaf, sujud segala macam sama ibunya. Kedua, tes DNA, udah gitu doang. Ribet amat sih guys ya. Kenapa gue bilang tes DNA? Karena kasihan nggak sih Naira nggak tahu bapak aslinya siapa ya. Naira Arafah dia nggak tahu gitu siapa bapaknya gitu kan. Si Renzo ya, kalau si Kaira oke lah, mirip banget, ketiplek mana nggak sih, Arabnya gitu kan. Nah si Renzo ya kan. Gue tahu nih, kalau Renzo itu ya kan ternyata itu mirip banget Chen. Gue taunya apa? Waktu tahun itu ya. Krisna itu ada lagi deket-deketnya sama Fitri ya kan, di Lampung, terus dia dipindahin ke Jakarta ya. Jadi storynya itu buat yang kalian nggak kenal ya, jadi si Fitri itu dulunya tinggal di Lampung ya guys. Ada grup-grupan geng-geng, sorry to say ya, ini aku kenal kakak-kakaknya soalnya dulu cabe-cabean ya guys ya. Itu harsh lah bilang ya, cewek ya, ABG gaul lah ya kan, ya apa ABG gaul gitu Lampung ya kan. Katanya aku mah nggak mau sama Krisna, bukan tipe aku gitu ya kan. Padahal itu lagi dipacarin sama pacarnya, sama temennya gitu kan. Nggak, aku nggak mau sama Krisna, bukan tipe aku. Ujung-ujungnya ditidurin juga guys ya.
Ditidurin juga gitu loh. Jadi kalau misalnya em, eh, ya Allah, dari Stanford loh. Tunggu dulu ya sayang ya, orang Stanford ya. Sabar dulu ya, kita lagi ngomongin Fitri dulu, bentar baru ke Stanford. Polela, oknum ya kan. Krisna bintang 7, bener. Bener. Si Bukti. Udahlah, nama sebut nama juga nggak masalah kok. Emang bener kok. Gue ada chattingannya guys, soalnya Krisna Mukti bener. Jadi Krisna Mukti itu pernah di Lampung ya. Dia udah punya istri, udah segala macam ya. Tapi ya sebagai laki-laki mencicipi, mencobai itu ya biasa gitu ya guys. Dia emang punya pacar keduanya. Nah itu tuh temennya Fitri ya. Jadi Fitri itu munafik gitu loh. Ongkoh bilangnya nggak suka sama Krisna, tapi dicicipi juga gitu ya. Itu di Lampung. Nah waktu di Jakarta ya istilah mah CLBK gitu ya. Cinta lama bersemi kembali gitu. Mm-mm. Mm. Jadi waktu di apa di Jakarta tuh ngewong gitu, bingung, nggak mungkin kan si Fitri dikawinin ya kan, karena si Krisna udah punya istri ya kan, gitu. Jadi ceritanya 11 12 sama Amel. Kalau Amel dia sukses menjadi pelakor karena istri pertamanya si Ibu Nikita Maharani Putri di, bisa disingkirkan gitu kan. Si Amel menjadi istri sah gitu. Aduh. Ini enggak, tadinya nikah sirih dulu ya guys. Nikah siri. Amel sedih gitu. Amel sedih nggak punya status gitu ya. Anak pertamanya aja Amel nggak tahu siapa bapaknya. Makanya dia sampai kabur ngelahirin di Australia cenah ya. Dengar-dengar ada di Australia, di Amerika, terus sekolah perbatuan geologi gitu ya, geologis cenah. Dengarnya mah gitu ya. Jadi dia bingung siapa anak bapak dari anaknya itu ya kan. Bingung. Amel yang mana sih? Amelia Natadipura yang jualan Ans Jewelry yang sekarang Pimela ya kan. Gitu. Jadi pelakor yang sukses itu yang bisa disorot sama oknum-oknum ya guys ya, apalagi kan setahu aku ya kalau misalnya oknum instansi polisi itu nggak boleh punya istri dua ya kan, karena harus setia ya kan, setiap tikungan ada laki-laki apa nakal tuh dibilang wajar nggak, lumrah gitu ya, udah kita tahu lah laki-laki tuh bosenan ya kan, makanya ada istilah mama sayur lodeh pengennya sayur asem gitu ya, which is ya nggak bisa di-compare sayur lodeh sama sayur asem juga sih sebenarnya ya kan, tapi ya fokus ke cerita lah guys ya. Jadi si Amel ini dinikah secara sah, tapi dia dijauhi sama ibu-ibu Bayangkari karena dia tahu cerita awalnya pada di Hartadi ini punya istri namanya Nikita Maharani Putri ya. Dari dia karir awalnya segala macam, dia punya 2 anak ya, sampai anaknya sunatan segala macam, ada itunya guys, ada videonya, ada fotonya ya kan, sampai dia dapat gelar baru, sampai dipindahin dari kota ke kota kan, bertahap kan guys. Dia itu nggak langsung jenderal gitu, nggak, dari bawah sampai naik pangkat gitu ya, terus tiba-tiba terpicut oleh Amelia Natadipura ya kan, didukunin itu mah jigana ya kan, padahal ibu Nikita Maharani Putri teh cantik gelis kata gue mah ya kan. Tapi sedihnya ya guys ya, pelakor kadang-kadang lebih garang daripada istri pertama ya. Contohnya Ibu Amy sama siapa itu yang kemarin anaknya diambil sama si itu kan, si artis dangdut itu ya kan.
Aiden Wong ya, Aiden Wong sama Ibu Amy ya kan. Itu mana tuh ceritanya yang sampai bayinya diambil sama pelakor. Itu gimana tuh? Ya. Lebih menggoda ya kan. Lebih menggoda tuh untuk sesaat. Ntar habis gitu, guys, orang yang merebut suami orang gak bakal lama. Itunya karena cintanya itu tertuju. Kalian pikirin ya guys ya. Pelakor itu ngerebut laki orang karena tertuju karena apa? Harta biasanya ya. Maaf nih ya guys. Yang pelakor ya yang merasa terdepan gitu ya. Banyak sih pelakor ya guys ya. Tapi ya udahlah. Pak Krisna Mukti bukannya udah di luar negeri ya, enggak, masih di Jakarta. Orang jadi Interpol. Dia bukannya jadi Interpol. Ya kan, makanya si Fitri itu kan bilang, nanti aku bilang FBI ya kan, Interpol, imigrasi gitu kan. Karena backup-nya dia Krisna Mukti ya, Dedi Hartadi ya kan, Pak Endar gitu. Itu backup-nya dia. Dulu sih ya Bapak Pardi Sambo dulu, sekarang kan udah enggak. Selamat siang Pak, selamat malam Pak Perdi Sambo ya kan. Dulu pantesan backingannya sang mantan, bener, betul sekali. Tapi ya gimana kalau misalnya fakta ya guys. Dan yang aku ngomongin ini fakta ya, dan ada saksi-saksinya, chattingannya gue udah ada semua ya. Jadi kalau misalnya mereka mau somasi aku, mau ngirim siomay ke Amerika, ya monggo, it's okay. Kok Krisna Mukti bukan artis. Ada polisi namanya Krisna Mukti. Istri Pak Krisna. Ya orang tahu Krisna. Ya gitulah. Gue juga tidak mau. Murti bukan Mukti guys. Oh. Ya udahlah, pleset-plesetin aja nggak apa-apa, biar nggak kena UU ITE. lebih bagus dikit-dikit diplesetin, is oke. Bapak ya si artis, udah artis aja lah guys. Yang buat tahu-tahu aja lah. Yang pernah nanganin kasusnya Jessica Mirna. Pak Krisna di Papua sekarang ya. Thank you gift-nya. Wow, dikasih spaceship loh gue loh. Sama ini kayaknya si Kimberly baru dapat THR deh, ya kan, dari suami. Christmas gift, thank you. Yang cerita telepon tadi siapa? Nih, yang tadi telepon itu teman aku, ya kan, kalian pasti tahu lah. Krisna Mukti mah penyanyi dangdut yang lah. Ya kalau misalnya Fitri mau jadi sama penyanyi dangdut juga nggak apa-apa. Buduk takut kena ITE enggak? Oh tidak, nggak takut. Baca apa? Baca apa sayang? Yang Wong itu namanya apa ya kabarnya? Aiden Wong, nggak tahu. Jadi pengen siomay. Nanti gue bisa bikin siomay. Nanti aku ke Melbourne, kita bikin siomay ya. Lagi nunggu dulu Kak Putri pulang. Jadi kalau aku ke Indonesia tuh ada dua pilihan, antara aku ke Singapura dulu atau ke Australia, karena aku pengen bisnis kelas guys, jauh anjir. Ya. Kalau dikirimin siomay kiriman ya. Kalau dikirim siomay kiriman ya. Maksudnya kirimin. Gede nggak kayak Krisna? Nggak tahu. Tolong validasi apa benar papahnya anaknya FS itu Polela itu yang Cina enggak. Kalau yang Cina itu bukan Polela. Yang Cina itu koruptor ya kan, namanya Pak Budi yang tapi aku juga nggak bisa mengiyakan guys kalau yang si Naira itu masih abu-abu ya kan. Tapi bapak-bapak Cina ya guys, setahu aku. Kalau misalnya si Renzo 95% iya, karena orang terdekatnya Pak Krisna juga mengiyakan. Apa benar ya itu anak gue? Nah itu terdengar dari kuping aku. Jadi kan kemarin yang waktu aku gembar-gembor di Igoy ya kan, aku bikin reels kan. Pak lapor Pak, ada anak yang hilang ya kan, anaknya si Renzo gitu kan. Aku sandingkan fotonya sama si Pak Krisna ya kan. Heboh kan.
Terus si Bapak Krisnanya ngomong, apa iya ya itu anak aku? Iya pernah sih aku sama berhubungan sama Fitri ya kan. Nah itu kedenger sama gue. Jadi tervalidasi guys ya. Karena aku kan ya udahlah gosip-gosip gitu kan, gosip-gosip di Lampung, gosip-gosip di Jakarta ya kan. Sampai nyampe ke Pak Krisna, aku sampai ditegur loh guys. Aku sampai ditegur sama Yolo loh ya. Ini hampir 1000 orang ya guys yang nonton ya. 650 di Igoy, 300 di apa? Di Tok Tok ya. Aku tuh sampai ditegur sama Yolo ini. Dia bilang gitu, lu jangan bawa-bawa Krisna ya kan. Ngomong-ngomong gitu. Kata gue lah kalau bener gimana? Sampai bikin status loh Pak Kris ya kan. Aku tuh ditegur sama Yolo tuh dua orang ya guys. Satu Pak Krisna Murti, satu lagi si Marissa Ica. Aku ditegur secara person. Aku tuh bukan takut sama siapa-siapa. Cuman aku tahu nih ya, aku sedikit melenceng ke Marissa Ica ya. Kan waktu aku di Jakarta tuh aku seminggu ya guys. Hahaha, ngehina gue, nggak taunya buat dia semua. Sabar Kak Putri, lagi ngomongin yang lain dulu, Tapi mirip sekilas mukanya ya. Nggak bisa Kak Putri naik karena dia akunnya kena restrict juga. Marissa Ica ini disimpan sama oknum siapa sih Cek? Namanya Aryo. Cuman gua udah cross check ya guys. Aryo udah nggak mau ikut-ikutan. Cuman kalau misalnya ada akses imigrasi ya, ngelindungi penista agama segala macam, oke. Kalau misalnya yang ngelindungin sekarang benar-benar itu ya 3 orang itu siapa? Yang paling kuat itu Dedi Hartadi yang ngelindungin si Fitri. Ngelindungin Iza Zega ya, ngelindungin Fadel itu Dedi Hartadi gitu loh ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini kenapa sih semua ada koneksinya? Ya orangnya itu lagi. Orangnya itu lagi yang nerima duitnya itu lagi gitu loh ya. Skincare juga. Kenapa sih skincare Mekucrot, hidroquinone segala macam? Mereka bayarnya orang-orang itu juga sama. Gitu loh. Kan gue tidak bisa membuktikan bahwa dia nerima duit kan guys. Biasanya nerima oknum-oknum ini mereka dapat asupannya itu bisa berupa tas, bisa berupa berlian yang dijual sama istrinya ya kan, bisa berupa rumah, bisa berupa bitcoin, nggak harus cash, nggak harus apa guys ya. Asupan itu tuh nggak, duit korupsi itu nggak harus cash gitu atau transfer ya, nggak, bisa langsung berlian. Makanya kenapa si Nata Dipura jual berlian itu korupsi semua ya. Kenapa si Astria bisa jualan Birkin? Guys, logika ya. Astria itu adiknya Amel Nata Dipura ya. Dia tinggal di New York, suaminya supir. Tinggalnya di apartemen paling 2.000-3.000 sebulan ya kan. Mobilnya Lexus Hebel ya, Lexus Bobrok. Tapi dia punya Famberg apa? Birkin. Itu duit dari mana? Ya duit cuci-cuci. Ya. Ini kan Astria ini muncul karena New York Fashion Week ya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang nanya gitu, Kak kok bisa heboh-heboh penipuan? Orang kaya itu nggak bakal bilang penipuan. Apalagi duitnya nominalnya kecil guys ya. Aduh duitnya malu, ngerti nggak? Buat show juga. Kalau misalnya si Eski minta uang 1M, 2M, 3M, 5M buat dana pribadi, oke. Si Eski ini ya menutup lubang untuk show-nya biar berjalan. Makanya dia bilang 15.000 untuk lighting segala macam. Nah, bodohnya Astria bilang, "Ya, aku yang bayar kok." Jadi secara nggak langsung dia mengkonfirm bahwa Vimela, Fitri, Marissa Ica, Amel sama Astria tuh miskin. Orang 10.000 aja bagi 15.000 aja bagi 3, guys. 15.000 dolar tuh cuma 200 jutaan ya. 200 jutaan aja bagi 3 guys, udun-udunan. Udah mah udun-udunan pakai surat perjanjian gerak.
kalian pikirin ya, orang kaya 200 juta mah, aduh, ya. Sekali show aja ini harusnya 2,5 miliar lebih, guys. Mereka aja nggak bayar, mereka aja dibayarin sama PT lain. Dan PT itu sampai udah bikin statement, saya tidak bekerja sama dengan Vimela. Ya. Coba, ya. Jadi kalau misalnya sekarang dibilang tiba-tiba malu, Fit, lu orang kaya, ya, lu baru nipu Dinar Candy 5M, ya kan? Kok apeknya sih? 5M, ya kan? Terus sekarang dia bilang Kak Putri ini Markus karena udah didesak, guys, suruh kembaliin duitnya si Dinar Candy, ya kan? Gitu. Udah miskin, pelit. Jadi si Fitri ini kelimpungan karena terdesak gitu, harus ngembaliin duitnya Dinar Candy. Siapa sih guys yang rela gitu kalau duit masuk keluar lagi, ya kan? Ya, Seroja. Sarwenda gimana, Kak? Sarwenda itu dia baru cerai sama Koruben. Thank you Kimberly. Dia dia bikin baju sama Fitri. Nanti bentar lagi juga bakal ditipu, guys. Jadi order gitu ntar nggak laku. Satu nggak laku, dan 2 harganya mahal. Terus si Sarwenda ini pernah ditegur sama teman dekatnya. Hati-hati Ci, lu lihat deh, ya kan, di YouTube segala macam, mana bisa sih orang baik tapi durhaka sama ibunya. Coba logika nggak, guys? Gimana orang ini bisa jadi orang terpercaya, orang tulus, ya, tapi sama ibu kandungnya aja jahat, ya kan? Siapa lagi? Tadi Marissa Ica dulu ya. Marissa Ica ini, ya, dia lagi gempar-gemparnya. Aku ketinggalan berita, ada apa ya, Wak? Wah, kekekeo. Marissa Ica ini sebenarnya kasihan, guys. Karena dia terekspos gara-gara Fitri. Tadinya kan gue nggak tahu siapa Marissa Ica. Gue nggak tahu, dan gue juga sebenarnya banyak orang-orang yang lebih munafik dari aku ralat itu pernyataan itu, ya. Kayaknya orang termunafik yang gue kenal itu adalah Marissa Ica dan Fitri Sauteru, ya. Jadi buat orang-orang yang kenapa sih Kak Yoko pengen bahas Marissa Ica? Kadang gue tadinya mikir gini, ngapain ya Marissa Ica ini dekat-dekat sama Fitri gitu kan. Nah, pas dia ada komentar si Fitri ini di New York, ya, New York Fashion Week, kan dia di New York kan sama Marissa Ica sama Fitri kan. Fitri berkomentar, saya tidak akan membantu lagi orang yang tidak tahu balas budi, ya kan. Marissa Ica dengan happy-nya ketik gitu di live-nya si Fitri. Hahaha, WK, siapa Kak yang nggak tahu diri gitu loh, ya kan? Jadi kayak kata gue, oh berarti ini emang enjong gitu ya. Emang enjong si Ica ini kan, ya. Terus gue korek, oh ternyata gue dari semua, ya, ini gue sekaget-kagetnya, walaupun Fitri ini jahat, ya, guys. Thank you Kimberly. Fitri ini jahat, ya. Ternyata Marissa Ica lebih jahat lagi gitu loh. Dan itu terbukti, ya, guys, kalau misalnya Fitri dia masih bisa main cuci tangan gitu, ya, suruh orang lain yang cuap-cuap. Kalau Marissa Ica, kalian bisa lihat sendiri, dia berantem sama kakak kandungnya, ya kan. Gue punya rekamannya, ibunya ngata-ngatain Marissa Ica, ya, aku di rumah sakit jiwa aja. Thank you Kimberly. Marissa Ica, ya, aku mama di rumah sakit jiwa aja, dia nggak ada pedulinya tuh, ya kan. Itu suara dari mama ibu kandungnya sendiri loh. Aku nggak mau nahin Kak Putri karena aku nggak mau bawa dia, ya. Aku biar solo fighting dulu, karena aku sekarang ngebahas terlalu banyak orang, takutnya Kak Putri ke bawa-bawa. Nanti aku live ulang lagi aja kalau misalnya mau Kak Putri itu. Jadi si Ica ini, aku sampai ngulik dulu kenapa gitu, ya, sampai aku research gitu. Sebelum aku bahasan, aku research dulu. Ternyata dia pernah ngebahas Rayvan. Ingat nggak yang begitu sulit rupakan Rayvan? Ternyata bukan. Aku Rehan tuh aku jadiin parodi, namanya Rehan, guys. Bang Revan. Ya, bukan Rehan, ya, Revan, ya kan. Jadi dia itu rebut-rebutan gitu loh. Kakak adik rebut-rebutan gadun.
Nah habis itu it's okay lah rebut-rebutan gadun, it's okay, ya kan. eh Terus si si Marisa Ica ini kan lonte guys. Guys, yang gue bahas-bahas ini lonte semua. Kenapa gue bilang lonte? Karena germonya itu-itu aja. Kita tahu gitu loh ya. Rate-nya berapa, siapa tamunya gitu kan. Jadi gue dapat akses karena kan secara nggak langsung I know gue punya akses gitu loh ya. Jadi buat buat kalian yang nggak tahu ya guys, dunia peranian-anian itu segitu-segitu aja. Orangnya itu-itu aja, tamunya itu-itu aja. Ya. Karena namanya clientele ya guys. Clientele. Jadi em, ada buku apa? Buku tamu ya kan, buku gadun, terus list available cewek-ceweknya siapa aja, salah satunya Marisa Ica. Ya kan? Gitu. Dan yang gua sedihnya oke lah. Jadi lonte itu apa biasa aja gitu. Banyak orang lah, aku juga pernah pernah mencoba ya kan. Tapi yang gue mikirin gini loh, kok bisa sampai sejahat ini? Gue sampai mengulik-ngulik-ngulik sampai bilang, masa sih dia masa sih dia yang ngebunuh almarhum Bibi sama Vanessa? Enggak mungkin ah. Bukti, gue pasti minta nanya bukti, ya kan? Nggak mungkin. Terus muncullah Iren ya kan, Iren yang ngomong, ya lo Ica ini pernah menikah sama almarhum Bibi gitu kan. Gue ngulik terus ya. Adalah keluar fotonya ya kan. Adalah keluar ini. Adalah peramal Hart Gumai sama Teh Ririn ya kan. Ngomong gitu kata gue. Itu dunia goib ya guys. Dunia goib tuh kadang-kadang nggak bisa kita buktiin ya kan. Dan nggak ada ranah apa hukumnya. Kalau misalnya kita ngedukunin orang bisa jadi pasal. There's no such thing gitu kan. Namanya kecelakaan ya kan, kecelakaan. Tapi sama Teh Ria itu bisa dibilang gitu ya, aku ngerjain dia, bukan, aku bisa lihat bahwa itu dikerjain orang dan harusnya nggak meninggal, nggak sampai segitunya gitu, nggak sampai separah itu, tapi kok korban gitu ya kan, yang nyupirnya hidup tapi yang di belakang meninggal. Coba ya guys, jadi kayak yang what the hell. Itu satu ya guys. Itu yang paling gila sih. Yang kedua lagi yang apa, yang Steffi itu. Setahu aku Steffi Agnesia itu punya endorsan bareng sama Marisa Ica. Tadinya Marisa Ica jadi saingan endorsan kan. Marisa Ica pengen dilanjut lagi. Jadi dia ngerjain si Steffi biar sakit aja, biar nggak dipakai sama endorsan itu ya. Dan rebutan pilot nih kan apa, pasangannya Steffi Agnesia ini almarhum pilot kan. Tadinya mau didukunin cuman kayak buat sakit lemes gitu. Jadi nggak bisa dipakai buat endorse. Kebablasan guys, sampai meninggal itu. Ya. Jadi tiga orang korbannya Marisa Ica ya. Satu almarhum Bibi, almarhum Vanessa, sama almarhum Steffi Agnesia. Dan itu alasannya kenapa gue nggak mau ketemu sama Marisa Ica. Karena apa? Gue takut nanti minum gue didekunin, ya kan? Dikasih apa? Dikasih guna-guna atau apa? Dia yang maksa-maksa ketemu gue nggak mau. Bukannya gue nggak takut, ya? Gue nggak takut sama Marisa Ica. Gue ketika gue pencet hidungnya, ya kan? Apa lu ketemu gue? Mau apa lu ketemu gue? Gue pencet gue, ya. Gue pencet hidungnya biar sinkron hidungnya, ya. Tinggal gue pencet hidungnya. Nggak takut, ya. Tapi tapi gue mikir gini loh. Gue kenapa harus bahas ini? Kenapa gue, ya guys? Ya mungkin ini jalannya Tuhan gitu loh. Untuk kan kadang-kadang ini sorry ya, gue nggak bahas almarhum tuh bukan karena pengen viral atau apa segala macam, no. Ya, gue rambut merah atau apa, nggak pengen FYP ya, tapi itu FYP karena topiknya kaget gitu kan, shock news gitu loh.
Karena kan orang-orang bilang, kok bisa, kok bisa, kok bisa. Terus gue mempuzzle itu semua. Oh anjing. Emang Marissa Ica ini hebat gitu loh, ya. Hebat. Steffi bukan dia katanya. Terserahlah. Terserah. Pokoknya itu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian nanya, orang-orang ini kenapa jahat gitu loh. Karena mereka melihat satu, kalau Marissa Ica mungkin lebih ke seksual ya guys. Jadi dia itu punya motif pengen ngerebut laki itu ya kan. Walaupun dia udah pernah nikah sama almarhum Bibi loh. Tapi dia nggak seneng gitu bahwa almarhum Bibi ini seenggaknya bahagia dan punya buah hati sama Vanessa ya kan. Ini bentar lagi udah mau mati di Igoy. Ya, ini aku save dulu biar topiknya segitu dulu ya guys. Nanti kalau misalnya mau live sama Kak Putri sama yang lain, jadi beda lagi, oke? Ada Kak Putrinya nggak di sini, masih ada nggak? Udah nggak ada tuh. Namanya Ica yang rambut panjang berarti fitnah. Yang nama Ica tapi rambut nggak, dua-duanya emang ngerjain. Jadi ada dua Ica ya guys, ada dua Ica itu berteman itu ngerjain almarhum Steffi Agnesia. Aku matiin dulu ya yang di Igoy, nanti aku live lagi ya. Perdukunan Marissa Ica semoga nggak nyampe, nggak. Shuyum. Thank you Kimberly. Cece baca apa sih Nippon? Baca apa? Kebanyakan yang itunya, apalagi gue nge-live 2 itu. Coba gue tuh Ica sama Aryo jadi Kavolda Banten ya. Setahu aku Aryo itu apa sih? Cyber. Udah pindah jadi, oh ya mungkin dipindahin. Udah nggak di situ ya, dipindahin. Almarhum Steffi meninggal karena kanker rahim. Kenapa ada dua susuk di situ? Ada dua seperti jarum paralel guys. Sometimes ya dia mungkin ada penyakit lainnya ya kan. Tapi kenapa bisa ada dua jarum yang paralel? Kalau misalnya jarumnya oke lah, for some reason ketinggalan di sana during operasi atau apa. Emang operasi pakai jarum guys? Kalau kalian percaya sama Tuhan, kalian harus percaya sama setan juga. Ya, coba. Ya, karena dunia Tuhan dan setan itu ya emangnya kalau misalnya kalian percaya, kalian harus percaya dua-duanya dong. Nggak, jangan bilang aku percaya Tuhan tapi nggak percaya sama setan. Huh? Berarti Fuji dan keluarga tahu Ica mantan istrinya, tahu. Aku percaya sih karena aku pernah dihancurin lewat gituan, najis banget sampai hancur pokoknya ya. Tapi nggak apa-apa, harta apapun yang di dunia ini emang bukan seutuhnya bukan buat kita. Itu cuma titipan doang nggak guys. Tapi mungkin sakit ya guys karena prosesnya kita udah capek-capek segala macam terus hilang dengan gitunya ya kan. Paling gampang pakai media foto ini bener. Karena kemarin si Sahrul aja ngedukulin si Gaby sama Nikita. Yang aku tahu ya guys, yang aku lihat dan aku dengar, nama lengkap, tanggal lahir, foto mereka, dan harus ada yang
Harus ada yang ditumbalin. Kenapa di Igoi metong? Udah 1 jam. Thank you Nisli. Hi, nice to meet you. Dikasih Swan loh. Swan meho gak sih guys? Thank you loh. Donatur, menyala donatur. Nanti aku giveaway ya. Terakhir aku giveaway ya. Kayaknya 200.000 bisa deh. Nice to meet you Nisli. Where are you from? Ini aku jawab pertanyaan deh. Tadi mana yang dari Stanford? orang sekolah di Stanford dengerin berita barbar loh. Unislim, are you Indonesian? Or are you Korean? How come you send me some swan? Kayak aku Ica duitnya banyak dari mana? Menyala donatur. Indonesian. Oh, ditinggal di mana Unislim? Big fan. Thank you. Di mana Unisli? Di sini jam berapa? Jam 7.30 pagi. Hong Kong. Nanti kalau di Hong Kong aku kabarin ya. I love Hong Kong. Aku ke Hong Kong udah 2 kali. Apalagi kalau dari Taiwan ke Hong Kong kan deket. Kalau warga Taiwan gak suka sama Cina, tapi kalau Hong Kong masih oke kayaknya. Gak kerja tah nanti. Please do. Ya. Nanti saya harus. Oh, thank you. Coco where's in the US? Exactly, aku Taiwan juga aslinya. Are you kidding me? You know aku bakal move ke Taiwan, tau nggak? Unisli, aku move ke Taiwan karena si Tutui emang keluarga di Taiwan. Jadi aku harus belajar bahasa Chungwon. My grandfriends from Taiwan, I can speak Mandarin. When? Apartemennya jadinya 3 tahun lagi building apartemen. The apartment is lagi konstruksi. 3 tahun 4 tahun lagi baru jadi. Cuman kita bisa mungkin nyewa dulu gitu. Kenapa di Igoi live-nya 1 jam mulu nggak tahu. Buduk duk, hai Nana. Berarti keluarga Tutui udah kenal Cici ya. Nanti aku mau ketemu sama Tutui. Nice di mana Taiwannya nggak tahu. Kalau ada si Tutui ya aku bisa ngomong, aku nggak tahu. Di Taipei ya, di Taipei. Aku tahu sih. Penontonnya sedikit kalau bahas Fitri Kak, bagus bahas Kak Kersa. Ngapain? Nggak usah. Taiwan is very beautiful and welcoming, yes. People are super nice, yes. Makanya aku mau ke Taiwan. Udah bosen tau di Amerika. Aku di Taiwan Kak, bisa ketemu. Iya, Karisma Usma, nanti kita ketemu ya. No, Kayoko jangan pindah Taiwan. Udah enak di Mamarika. Gak usah ngatur deh donatur, ya kan? Kalau Unisli ya kan donatur. Dia aja bilang suruh aku pindah ke Indonesia, I will like it katanya, ya kan? Donatur dulu baru bisa ngatur. Apa? Jadi ke Indonesia kapan nanti ya? Supporter aja, just kidding sayang. Love you Unisli. Nanti aku fallback dulu deh, ntar lupa lagi. Unisli itunya apa? Igoi-nya apa sayang? Kalungnya bagus. Tetenya bagus nggak? Tuh tete. Kena Bennett nggak guys?